Film ini dimulai ketika Philip Saupage sedang berada di sebuah klinik psikiatri. Sejak awal kehidupannya, Philip telah melalui banyak kesulitan. Ia sendiri adalah seorang veteran perang yang pernah terjun langsung dalam medan pertempuran di Irak dan Afghanistan. Di sana, ia bertempur melawan Al-Qaeda yang dikenal kejam, bahkan menggunakan anak-anak sebagai tawanan lalu meledakkan mereka. Kini, Philip harus menghabiskan waktu di bangsa psikiatri rumah sakit veteran untuk memulihkan kondisi mentalnya. Sementara itu, di tempat lain, seorang dermawan sekaligus mantan petinju terkenal bernama Wayne Bradley tengah merencanakan berbagai proyek pembangunan di kota kelahirannya. Suatu hari, seorang wanita masuk ke kantornya dan memintanya untuk menonton berita di televisi. Mereka menyaksikan bahwa seorang rapper ternama bernama Terrell Singleton telah dibebaskan dari penjara hanya setelah menjalani hukuman 18 bulan, di mana padahal ia seharusnya dipenjara selama 10 tahun. Citing his outstanding behavior in prison and his contributions to numerous charities during his 18 months of incarceration, the parole board commuted his remaining sentence to probation. The DA promised the man to be serving no less than 8 years. Kabar ini membuat keluarga Wayne khawatir, namun Wayne meyakinkan mereka bahwa hal ini tidak akan menjadi masalah. Terrell sendiri dipenjara karena Wayne, sehingga keluarga menyarankan agar Wayne berhati-hati dan memperkerjakan pengawal pribadi. Manajer Wayne kemudian menyarankan untuk merekrut Clarence Bowden, seorang veteran perang juga. Clarence menemui Philip dan menawarkan pekerjaan kepada mereka berdua. Get yourself together, soldier. Saat Terrell keluar dari penjara, ia dijemput dengan limusin oleh tangan kanannya yang bernama Simcoe. Terrell menegaskan bahwa ia ingin membalaskan dendam kepada Wayne. Meskipun pengacaranya menyarankan agar ia tetap low profile, Terrell mengabaikan nasihat tersebut. Sementara itu, Clarence dan Philip mendatangi kantor Tamara Bradley, yaitu adik Wayne, untuk wawancara kerja. Tamara menjelaskan situasi yang sedang dihadapi dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Setelah wawancara, Tamara merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Philip, yang kemudian dijelaskan oleh asistennya bahwa Philip menderita PTSD sehingga perilakunya terkadang terlihat ganjil. Untuk menguji kemampuan mereka, Tamara memutuskan untuk membawa Wayne ke sebuah klub malam di mana pengamanannya sangat minim sebagai uji coba terhadap kemampuan kedua calon pengawal itu. Saat berada di dalam klub, Philip mengalami gejala PTSD berupa kilatan cahaya dan dentuman musik yang memicu kilas balik perangnya. Tamara terus mengamati dan menyimpulkan bahwa Philip tidak cocok untuk pekerjaan ini. Asistennya mencoba mendekati Philip, namun Philip memutuskan keluar untuk mengawasi keadaan sekitar. Di saat itulah ia melihat mobil Terrell melintas di depan klub. Di akhir malam, Clarence memberitahu Philip bahwa Tamara memutuskan untuk tidak merekrutnya dan Philip sudah mengetahui hal itu sejak awal ia pertama kali masuk ke kantor Tamara. Tak lama kemudian, Wayne keluar dari klub, namun sebelum ia masuk mobil, ia sempat melayani permintaan tanda tangan. Tiba-tiba, anak buah Terrell melintas dan langsung menembaki Wayne. Philip segera mengambil tindakan melindungi Wayne dengan senjata apinya dan menembak balik ke arah para penyerang. Clarence yang juga melindungi Wayne tertembak dan jatuh ke tanah. Wayne berhasil menembak dua penyerang terakhir lalu menemukan Clarence dalam keadaan sekarat. Keesokan harinya, Philip menghadiri pemakaman Clarence yang juga dihadiri oleh Wayne dan Tamara dan menyampaikan pidato singkat. Setelah itu, Wayne dan Tamara mendekatinya dan menawarkan pekerjaan secara resmi. He served his country well and took care of his friends. It was
was up to me, I'd recommend the both of y'all for med. Hey, the brother laid down his life. Namun tiba-tiba detektif Teagu datang dan memborgol Philip karena menembakkan senjatanya di tempat umum tanpa izin. Tamara dan Wayne kebingungan, tetapi sang detektif menyatakan bahwa mereka bisa berbicara dengan hakim nantinya. How come you aren't out arresting the man who put a hit on my brother? Have a nice day. Beralih ke kediaman Terrell, ia marah setelah mengetahui Wayne masih hidup. Ia memerintahkan agar salah satu anak buahnya dibunuh sebagai peringatan dan mengancam yang lain untuk segera mencari cara membunuh Wayne. Salah satu dari mereka kemudian menyebut nama Lydia, seorang wanita yang dekat dengan Wayne, dan mereka berencana memanfaatkannya. Tak lama kemudian, Tamara menjemput Philip di kantor polisi dan memintanya untuk membentuk tim keamanan di bawah kepemimpinannya. It's not easy for me to make a snap decision like that right now. We're aware of that. Beberapa hari kemudian, detektif Teagu memanggil Wayne ke kantor polisi dan menunjukkan foto-foto Philip semasa perang. Ia mengungkapkan bahwa Philip pernah menembak seorang teroris yang ternyata membawa bom, menyebabkan ledakan yang menewaskan 25 anak-anak, dan karena itu Philip dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Initially manifested in Afghanistan and finally came to a head in Iraq. The States Army was afraid he was too dangerous to let loose on the streets of America. Malam harinya, Philip datang ke rumah keluarga Barclay untuk makan malam bersama. Tamara menyambut hangat dan mereka mulai saling mengenal lebih jauh. Saat menonton pertandingan tinju Wayne di televisi, Wayne tiba di rumah, tampak marah namun tidak mengatakan apapun kepada Philip. Philip langsung membahas pekerjaan dan menyarankan Wayne untuk memecat pengawal yang ada karena tidak profesional. The hardcore it is, my man. Keesokan harinya, Wayne membawa Philip ke gymnya untuk merekrut pengawal dari kalangan petinju muda. Philip awalnya kecewa, namun Wayne meyakinkan untuk memberi mereka kesempatan. Salah satu wanita petarung menantang Philip untuk masuk ke ring, dan aksinya cukup mengesankan sehingga ia diterima sebagai kandidat. Just give me a chance. Got some good people here, Savage. God, soldier. All right, Savage. Yeah. Here we go, man. Hey, Savage. Pretty good, huh? Beberapa saat kemudian datanglah Casey, yaitu seorang pria yang akan membantu Philip melatih para kandidat. Mereka juga dilatih menggunakan senjata seno. Put the clip, as you know. Chambering. Holding your weapon like this, okay? Yeah. Your position of the feet, remember? Stable, strong. Dalam salah satu sesi latihan, wanita tadi bertanya kepada Philip berapa banyak orang yang telah ia habisi. Pertanyaan itu memicu kilas balik tentang tragedi di medan perang, namun Philip segera menenangkan diri. Malam harinya, ia menemui Tamara dan memberitahukan perkembangan tim keamanan. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Wayne yang tampaknya ingin diam-diam mengunjungi Lydia. Philip bersikeras untuk ikut demi keamanan. Shotgun or you don't leave. Sesampainya di sana, Wayne masuk untuk bertemu dengan Lydia, sementara Philip berjaga di luar. Tiba-tiba, mobil yang membawa anak buah Terrell kemudian mendekat. Mereka masuk ke rumah dan menodongkan Wayne dengan senjata. That punk in front of the crib, probably one of Barkley's boys. Chase that fool if he creeps up toward the house, all right? Baby, wait. Oh, shit. Philip yang sudah siaga segera melumpuhkan mereka. Hand over the gun, bitch. Who says you? The bitch talk. Goddamn, baby. Shit. Casey juga datang tak lama kemudian dan mereka mulai menyusun rencana untuk menghadapi situasi. Just lead them for the cops.
This might be enough evidence to prove Terrell violated. You were this close, man. This close of getting whacked. Yeah. Not a word of this shit to my sister. Keesokan harinya, Wayne akan menghadiri peresmian pusat olahraga barunya. Philip merasa ada yang janggal dan menyarankan agar Tamara menggantikan Wayne di atas panggung, namun Wayne menolak. Saat acara berlangsung dan wali kota tiba, Philip melihat seseorang mencurigakan di kerumunan dan memerintahkan pengawal untuk menangkapnya. Orang itu ternyata adalah Simcoe, yaitu tangan kanan Terrell. Ketika hendak merogoh saku, para pengawal langsung menerkamnya karena mengira ia membawa senjata. Situasi kemudian menjadi kacau dan orang-orang berhamburan keluar. Setelah polisi datang, terungkap bahwa Simcoe hanya ingin mengambil ponsel, bukanlah senjata. Detektif mulai mengejek para pengawal Wayne, sementara Wayne sendiri marah besar dan menyebut Philip sebagai penderita skizofrenia yang layak dirawat di rumah sakit jiwa. Tamara yang tidak tahu menahu merasa bingung dan pergi. Philip meminta seorang pengawal untuk mengikutinya dan kemudian menghadapi Wayne. Ia marah karena telah dipermalukan di depan umum dan menyatakan pengunduran dirinya serta menantang Wayne untuk bertarung di gym. Casey, you wait here. This won't take long. Pertarungan berlangsung sengit dan adil. Di tengah-tengah perkelahian, Casey dan yang lainnya kemudian masuk, memberitahu bahwa Tamara telah diserang dan Jessie, yaitu pengawal wanita, dalam kondisi kritis. Mereka segera menuju ke rumah sakit. Jessie baru saja sadar dari komanya dan mengatakan bahwa Simcoe adalah salah satu penyerangnya. Wayne ingin melibatkan polisi, namun Philip menyatakan bahwa hal itu akan membahayakan Jessie. When he took your sister because he wants you. She's the bait. Saat seorang detektif datang untuk menginterogasi, Jessie pura-pura tidak bisa bicara. Philip kemudian curiga karena sang detektif selalu muncul di tempat dan waktu yang tepat. Dalam perjalanan dengan mobil, Wayne menceritakan apa yang dikatakan detektif tentang masa lalu Philip. Philip mengakui bahwa ia menembak seorang teroris yang membawa bom, yang hal itu meledak dan menewaskan banyak anak-anak yang kemudian dicap gila karena dianggap tidak stabil. That part's true. They sent me home, had me under observation. But I never killed anyone who wasn't trying to kill me. Wayne kemudian mengungkapkan bahwa Terrell pernah menyuapnya agar kalah dalam pertandingan, namun ia menolak dan sebagai balasannya Terrell membunuh saudaranya. Shot him about 10 times. Shot inside and shot my little brother. 5 years ago, I was so faced with a hard choice, you know. Solid evidence that Terrell been laundering drug money at my local bank. When the DA's office inquired. Tiba-tiba Lydia menghubungi Wayne sambil diancam dengan senjata. Just about. Please, baby, I need you to come over as soon as you can. Don't bring anyone, especially that new bodyguard of yours. Ia meminta Wayne untuk datang sendirian, namun Philip bersikeras untuk ikut demi keselamatan. Setibanya di rumah Lydia, Wayne menemukan bahwa sang detektif juga berada di sana dan bekerja untuk Terrell. Detektif mengungkapkan bahwa Tamara disandra dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menerima tawaran Terrell. Terrell Singletary is offering you an olive branch. It's up to you whether you take it or not. Tiba-tiba listrik padam dan Philip bersama Casey kemudian masuk. Mereka melumpuhkan para penjahat dalam sekejap.
Wayne memaksa detektif untuk membawa mereka ke markas Tyrell. Di garasi terjadi baku tembak yang hebat. Lee Tyrell's been expecting me. Wayne Barclay, I've dreamed of this moment. It'd be a big shame. It helps so hard to find. Casey dan Philip kemudian menyelamatkan Tamara, sementara Wayne dan anak buahnya bertempur melawan Tyrell. Saat hanya tersisa Wayne dan Tyrell, sang kriminal mencoba berdamai namun diam-diam menembak Wayne. Popping that bitch was pure pleasure. Philip dan Casey bertarung di luar, lalu seorang pengacara muda mencoba menghentikan Tyrell, tapi ia juga ditembak. The way it can't end. Wayne memanfaatkan momen itu untuk menghajar Tyrell. Saat seorang anak buah hendak menembak Wayne, Philip datang dan menembaknya lebih dulu. Tyrell menembak Philip, namun Philip mengenakan rompi anti peluru. Wayne kemudian menjatuhkan mobil ke tubuh Tyrell dan akhirnya menghabisinya. Beberapa saat kemudian, ambulans tiba dan seluruh tim Philip selamat. Di akhir cerita, Wayne kembali bersama Lydia, berdamai dengan hubungan Tamara dan Philip, dan mereka pun bercucus-cucus. Tamat! Dark Corps mengajarkan bahwa masa lalu yang kelam bukanlah akhir dari segalanya. Seseorang bisa bangkit, menemukan makna baru dalam hidup, dan menjadi pelindung bagi orang lain meski ia sendiri pernah hancur. Film ini juga menunjukkan pentingnya keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan bahkan ketika dunia meragukan kita. Dalam hidup, musuh terbesar bukan hanya mereka yang menyerang dari luar, tetapi juga trauma, rasa takut, dan penghakiman yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Tapi melalui kepercayaan dan keberanian untuk berubah, seseorang bisa membalikan keadaan dan menjadikan luka masa lalu sebagai kekuatan untuk bertahan dan melindungi orang yang ia cintai. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.